Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video bagaimana cara mengisi KIP kuliah bagian keluarga. Sekali lagi, mengisi KIP kuliah bagian keluarga. Tapi sebelum itu, saya minta kepada adik-adik silahkan klik like dan subscribe channel ini. Oke, baiklah. Untuk mengisi kolom keluarga dalam KIP kuliah, mula-mula adik-adik login ke laman KIP kuliah, kemudian masuk di akun KIP kuliah adik-adik. Langsung saja, ini kan bagian biodata, langsung saja adik-adik masuk ke bagian keluarga. Tinggal ditekan saja seperti ini ya. Adik-adik masuk pada bagian keluarga. Kemudian untuk mengisi data pada bagian keluarga, adik-adik klik perbarui data keluarga. Karena di sini belum bisa diisi, jadi adik-adik klik perbarui data keluarga. Ya, setelah adik-adik klik perbarui data keluarga, mula-mula adik-adik masukkan foto bersama keluarga. Ya, pada foto bersama keluarga ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan agar foto dalam keluarga itu dapat diupload dengan baik. Format foto itu harus JPG atau JPG dan maksimal ukurannya itu 300 KB. Ya. Di sini ada beberapa adik-adik yang bertanya kepada saya. Di sini seringkali terjadi masalah. Seperti ini pertanyaannya, Kak. Kenapa pada saat ingin memasukkan foto dalam KIP kuliah, kan foto tidak bisa dimasukkan, atau pada bagian browser ini tidak bisa diklik seperti itu. Jika ternyata adik-adik mengalami masalah seperti itu, adik-adik tidak perlu khawatir. Itu mungkin pengaruh akun KIP kuliah yang terlalu banyak diakses oleh calon mahasiswa sehingga mengakibatkan servernya agak sedikit down seperti itu. Ya, untuk mengisi foto keluarga, adik-adik langsung klik pada browse. Ya, setelah foto keluarga berhasil diunggah, berikutnya adik-adik scroll ke bawah dan masuk pada bagian nik kepala keluarga. Adik-adik masukkan nik kepala keluarga, nomor induk kepala keluarga. Adik-adik masukkan nomor induk kepala keluarga. Ya. Ini hanya contoh ya. Kemudian adik-adik masukkan nomor kartu keluarga. Biasanya nomor kartu keluarga itu terletak pada bagian atas kartu keluarga, bagian paling atas. Itu di situ nomor kartu keluarga terletak biasanya. Langsung saja kita masukkan. Kemudian berikutnya di sini adik-adik akan diminta untuk memasukkan informasi terkait dengan ayah, informasi ayah. Mulai dari nama ayah, ya. Kita masukkan nomor ayah. Misalnya Lajuri ya. Kemudian status ayah, apakah ayahnya itu masih hidup, wafat atau bercerai? Ya, apakah ayahnya itu masih hidup, wafat atau bercerai? Kemudian adik-adik bertanya, bagaimana kalau ayah saya itu masih hidup tetapi ayah saya sudah bercerai dengan ibu saya? Nah, jika ternyata ayah adik-adik itu masih hidup tapi bercerai dengan ibu adik-adik, adik-adik tetap klik masih hidup. Ya, adik-adik klik tetap klik masih hidup. Adik-adik bisa klik bercerai kecuali ayah adik-adik itu sudah meninggalkan adik-adik sejak lama, tetapi ayah adik-adik itu tidak bertanggung jawab untuk biaya hidup adik-adik. Itulah yang dinamakan dengan bercerai, seperti itu. Kemudian status hubungan antara Anda dengan ayah Anda, ya. Status hubungannya seperti apa? Apakah ayah kandung, ayah tiri, atau wali? Jika ternyata ayah kandung, adik-adik klik ayah kandung. Kemudian pendidikan ayah. Nah, di sini yang dimaksud dengan pendidikan ayah itu adalah pendidikan terakhir ayah. Ayah adik-adik itu terakhir berpendidikan itu apakah SD sederajat, SMP sederajat, atau seterusnya. Misalnya pendidikan ayah adik-adik itu SMP atau MTS sederajat. Berikutnya
adik-adik masukkan pekerjaan ayah. Pada bagian ini adik-adik diminta untuk memasukkan pekerjaan ayah. Ya, usahakan mengisi pekerjaan ayah itu sesuai dengan yang tertera pada kartu keluarga adik-adik. Ya, misalnya ayah adik-adik itu bekerja sebagai petani. Ya, berikutnya adik-adik masukkan detail ayah. Nah, pada detail ayah, adik-adik diminta untuk menjelaskan terkait dengan ayah, kondisi ayah, kemudian jam bekerja ayah, atau apapun yang berkaitan dengan detail ayah adik-adik. Ya, misalnya di sini adik-adik menjelaskan tentang jenis pekerjaan ayah adik-adik, kemudian waktu bekerja ayah, dan kondisi ayah saat ini. Setelah menjelaskan terkait dengan detail ayah, berikutnya adik-adik masuk pada informasi ibu. Langsung saja adik-adik scroll ke bawah dan masuk pada informasi ibu. Di sini adik-adik akan diminta untuk memasukkan nama ibu. Ya, misalnya saya masukkan nama ibu di sini. Kemudian berikutnya adik-adik masukkan status ibu. Apakah status ibu itu masih hidup atau wafat? Ya, di sini pada status ibu itu hanya ada dua pilihan, apakah masih hidup atau wafat. Berikutnya adik-adik scroll ke bawah lagi, kemudian pilih pendidikan ibu. Di sini adik-adik masukkan pendidikan terakhir ibu. Setelah memasukkan pendidikan ibu, adik-adik berikutnya pilih pekerjaan ibu. Misalnya, jika ibu adik-adik itu bekerja sebagai ibu rumah tangga, adik-adik pilih tidak bekerja. Tetapi jika pada bagian ini tidak tertera jenis pekerjaan ibu adik-adik tidak tertera pekerjaannya pada bagian ini, adik-adik klik lainnya. Berikutnya adik-adik masukkan detail ibu. Ibu saya bekerja sebagai wira swasta, waktu bekerja dimulai dari pukul 09.00 sampai dengan 15.00. Kondisi ibu saya dalam keadaan sehat, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adik-adik masukkan informasi jumlah tanggungan orang tua. Ya, pada jumlah tanggungan orang tua hitungannya itu seperti ini. Misalnya adik-adik memiliki satu orang adik dan satu orang kakak. Artinya orang tua adik-adik itu memiliki 3 orang anak saja. Itu berarti jumlah tanggungan orang tua itu ada 5, meliputi ayah, ibu, kakak, adik, dan Anda sendiri. Berarti jumlah tanggungannya itu 5. Kemudian adik-adik masukkan nomor telepon orang tua. Ya, pastikan nomor telepon yang dimasukkan itu adalah nomor telepon dari orang tua adik-adik, entah itu ayah atau ibu. Langsung saja masukkan nomor telepon orang tua. Setelah adik-adik masukkan nomor telepon orang tua, berikutnya adik-adik periksa kembali data keluarga dalam KIP kuliah ini yang sudah diperbaharui. Adik-adik periksa, jika ternyata data yang dimasukkan itu sudah benar dan tidak lagi ada kesalahan sedikit pun, adik-adik klik perbarui data keluarga. Langsung saja adik-adik klik perbarui data keluarga. Ya, dengan demikian data keluarga berhasil diperbarui. Selanjutnya adik-adik masuk pada kolom ekonomi untuk memperbarui data ekonomi. Oke, baiklah adik-adik. Untuk video bagaimana cara mengisi kolom data keluarga dalam KIP kuliah cukup sampai di sini. Untuk cara mengisi kolom biodata, ekonomi, rumah, aset, prestasi, dan kolom rencana, adik-adik silahkan masuk melalui link yang sudah saya bagikan pada kolom deskripsi video ini. Ya, sekali lagi saya sampaikan, adik-adik masuk pada link yang sudah saya bagikan pada deskripsi video ini untuk melanjutkan mengisi pada kolom ekonomi, rumah, aset, prestasi, dan kolom rencana, atau mungkin kolom biodata jika belum diperbaharui. Seperti itu adik-adik. Oke, baiklah, sukses selalu. Bersama kesulitan ada kemudahan. Sekian dan terima kasih.